Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Saya mengambil tema dengan pengaruh promosi dan merek terhadap penurunan omset dan daya beli produk PT Sinar Sosro. Kami beranggota 5 orang, yaitu yang pertama ada IKD Dwi Purnandita dengan NPM 076, yang kedua ada Iputu Agung Arta Sentana yaitu dengan NPM 080, yang kedua ada Nikade Wiwin Trisna Dewi dengan NPM 082, lalu yang keempat ada Iputu Bagus Wahyu Satriawan Seraya dengan NPM 091, dan saya sendiri Kade Ayu Prita Sati Dewi dengan NPM 118. Berikut penjelasan akan diberikan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Purnandita, NPM 076. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. PT Sinar Sosro merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri yang memproduksi berbagai macam produk dengan menggunakan pucuk daun teh sebagai salah satu bahan baku utama dan dari bunga melati. PT Sinar Sosro memproduksi 5 jenis minuman kemasan botol yang diminati oleh konsumen, yaitu teh botol Sosro, Fruity, Tabs, dan ST. PT Sinar Sosro memiliki sejumlah kantor perwakilan atau KP untuk menyalurkan produk minuman kemasan botol tersebut dan melakukan penjualan langsung pada produksi minuman ke konsumen. Baik, selanjutnya rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh strategi promosi yang diterapkan oleh PT Sinar Sosro terhadap omset penjualan produk. Yang kedua, sejauh mana citra merek PT Sinar Sosro berkontribusi terhadap daya beli konsumen. Yang ketiga, bagaimana pengaruh promosi yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro terhadap penurunan omset penjualan produk. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi dan merek terhadap penurunan omset dan daya beli produk PT Sinar Sosro. Manfaatnya, penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi bagi akademisi dan penelitian lain yang tertarik dalam bidang pemasaran, khususnya dalam konteks industri minuman di Indonesia. Lanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka, yaitu landasan teori. Yang pertama, teori permintaan dan penawaran. Kenaikan harga dibandingkan kompetitor dapat mengurangi permintaan. Persepsi konsumen, perubahan selera konsumen dapat mengalihkan perhatian dari produk Sinar Sosro. Ketersediaan produk, penurunan distribusi dapat berdampak pada penjualan. Selanjutnya, teori kompetisi. Kehadiran kompetitor baru, produk kompetitor yang lebih murah atau berkualitas, lebih baik dapat menarik konsumen. Strategi pemasaran. Pemasaran yang kurang efektif dapat mengurangi daya beli. Selanjutnya, teori elastisitas harga. Jika produk memiliki elastisitas tinggi, kenaikan harga sedikit dapat mengakibatkan penurunan besar dalam permintaan. Selanjutnya, teori kepuasan pelanggan. Penurunan kualitas produk atau pelayanan dapat menyebabkan konsumen berpindah ke produk lain. Selanjutnya, teori inovasi dan diferensiasi produk. Kegagalan dalam berinovasi atau membedakan produk dapat membuat konsumen tidak melihat nilai tambah. Selanjutnya, teori promosi dan iklan. Ketidakmampuan dalam mengkomunikasikan nilai produk dapat mengurangi daya beli dibandingkan kompetitor yang lebih agresif. Selanjutnya, teori loyalitas merek. Jika kompetitor menarik konsumen dengan kualitas atau promosi yang lebih baik, loyalitas merek Sinar Sosro dapat terganggu. Baik, perkenalkan, nama saya Iputu Agung Arta Sentana dengan NPM 080. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh promosi terhadap penurunan omset dan daya beli produk. Persaingan yang semakin ketat antar perusahaan menggambarkan bahwa semakin sulit perilaku konsumen dalam perkembangan proses transaksi yang terjadi saat ini.
Salah satu program yang efektif dalam mengkomunikasikan produknya adalah melalui program promosi yang bertujuan untuk membantu konsumen dalam pembuatan penurunan omset dan daya beli produknya. Gito Sudarmo dalam Sunyoto 2014 menyatakan, promosi merupakan kegiatan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat dikenal akan produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Menurut hasil penelitian Komalasari 2012 menyatakan bahwa promosi mampu mempengaruhi konsumen dalam penurunan omset dan daya beli suatu produk. Karena promosi bertujuan sebagai sarana informasi bagi konsumen dalam memutuskan pembelian suatu produk. Pengaruh merek terhadap penurunan omset dan daya beli produk. Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing. Merek memiliki kaitan dengan penurunan omset dan daya beli produk konsumen karena merek dapat menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko pembelian menjadi tidak ternilai. Cutler dan Keller 2009 menyatakan merek adalah produk atau jasa penambahan dimensi yang dengan cara tertentu mendiferensiasikannya dari produk atau jasa yang lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Selain itu, merek juga menjadi penanda suatu mutu produk sehingga pembeli dapat dengan mudah memilih produk yang akan mereka beli. Berdasarkan hasil analisis IGD Wahma Diatmika 2014 menunjukkan bahwa merek berpengaruh signifikan terhadap penurunan omset dan daya beli produk. Selanjutnya itu adalah pengaruh promosi dan merek terhadap penurunan omset dan daya beli produk. Proses pengambilan keputusan konsumen tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya kebudayaan, sosial, individu, fisiologis, motivasi, dan persepsi yang secara kuat dapat mempengaruhi proses penurunan omset dan daya beli produk. Selain faktor-faktor tersebut, ada beberapa hal yang mempengaruhi penurunan omset dan daya beli produk, diantaranya termasuk promosi dan juga merek. Promosi merupakan kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen. Promosi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran produk dan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Terus yang kedua itu adalah merek, berfungsi sebagai identifikasi produk yang membedakannya dari pesaing. Merek yang kuat dapat mempengaruhi keputusan pembelian dengan memberikan jaminan kualitas dan mempermudah proses pemilihan produk. Di sini kami menyusun kerangkanya itu adalah promosi sebagai X1, merek sebagai X2, dan penurunan omset dan daya beli sebagai Y. Hipotesisnya, berdasarkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut. Diduga penurunan daya beli konsumen dan omset PT Sinar Sosro disebabkan oleh peningkatan daya saing produk kompetitor dan strategi promosi dan pemasaran yang kurang efektif dari PT Sinar Sosro dibandingkan dengan kompetitor berpengaruh terhadap penurunan omset. Baik, selanjutnya itu adalah bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di distributor sumber manis PT Sinar Sosro cabang Denpasar yang terletak di Jalan Wandira Sakti nomor 76, Pemecutan Kaje, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Objek penelitian mencakup omset penjualan, promosi, dan persepsi harga yang berpengaruh terhadap penurunan omset dan daya beli produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Tresna Dewi dengan IPM 082. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait populasi dan sampel. Populasi adalah kelompok yang terdiri dari objek ataupun subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, populasi mencakup seluruh konsumen yang membeli atau mengonsumsi produk minuman dari PT Sinar Sosro. Populasi ini diambil karena jumlah pelanggan PT Sinar Sosro tidak dapat diukur dan diketahui secara pasti. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dianggap mewakili keseluruhan. Peneliti menetapkan sampel sebanyak 80 konsumen. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling, di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Metode yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu memilih konsumen yang secara kebetulan bertemu atau mengonsumsi produk dari PT Sinar Sosro. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel bertujuan untuk mengukur hubungan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lainnya. Indikator variabel Y atau penurunan omset dan daya beli meliputi 1. Penurunan omset dan daya beli produk atau Y. Penurunan omset dan daya beli produk terjadi ketika konsumen memiliki uang lebih sedikit atau lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Faktor-faktor penyebabnya meliputi inflasi, kenaikan harga, menurunnya pendapatan, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini dapat mengakibatkan konsumen mengurangi pembelian. Selanjutnya yaitu ada promosi atau X1. Promosi merupakan salah satu variabel memasarkan produk. Indikator promosi antara lain yaitu ada 1. Frekuensi promosi, yang kedua ada kualitas promosi, yang ketiga ada kuantitas promosi, yang keempat ada waktu promosi, yang kelima ada ketetapan atau kesesuaian promosi. Selanjutnya ada merek atau X2. Merek adalah produk atau jasa penambah dimensi yang dengan cara tertentu diferensiasikan dari produk atau jasa lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Indikator merek antara lain yaitu yang pertama dapat diingat dengan menggunakan nama atau desain yang mudah dikenali. Yang kedua bermakna, yaitu memberikan kesan positif kepada konsumen. Yang ketiga itu disukai, mendorong penggunaan berkelanjutan. Yang keempat itu dapat diubah dengan menggunakan nama yang mudah disesuaikan. Yang kelima itu adalah dapat diadaptasikan, cocok dengan kondisi pasar. Yang keenam adalah dapat dilindungi, perlu dipatenkan untuk hak hukum. Selanjutnya ada uji instrumen penelitian. Untuk menganalisis pengaruh promosi dan merek terhadap penurunan omset dan daya beli produk PT Sinar Sosro perlu menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti. Yang pertama adalah identifikasi variabel. Ada dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau X yaitu promosi dan merek, sedangkan variabel terikat atau Y adalah omset dan daya beli. Yang kedua ada hipotesis penelitian. Hipotesis pertama yaitu promosi berpengaruh positif signifikan terhadap omset dan daya beli produk PT Sinar Sosro. Hipotesis kedua yaitu merek berpengaruh positif signifikan terhadap omset dan daya beli produk PT Sinar Sosro. Hipotesis ketiga yaitu promosi dan merek secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap omset dan daya beli produk PT Sinar Sosro. Yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian survei ekspansi yaitu menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden. Selanjutnya ada metode penelitian deskriptif dan verifikatif atau asosiatif.